Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya di Negeriku, muatan IPA. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, melakukan percobaan listrik statis. Yang kedua, menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar. Nah, sikap yang akan kita kembangkan adalah saling menghargai dan kerjasama. Coba, kalian perhatikan barang-barang yang ada di sekitar rumah kalian. Dari semua barang tersebut, pasti salah satunya merupakan peralatan listrik. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif yaitu benda yang memiliki jumlah proton lebih banyak daripada elektron, sedangkan muatan negatif yaitu benda yang jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Jika benda yang bermuatan listrik sejenis saling didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan jika benda yang bermuatan listrik tidak sejenis saling didekatkan akan tarik-menarik. Sekarang kita akan belajar listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. Semula, penggaris bermuatan netral, kemudian saat digosok ke rambut, terjadi perpindahan muatan, sehingga penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika penggaris yang telah digosokkan ini didekatkan ke potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama, sehingga terjadi tolak-menolak. Ingat ya, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak-menolak. Nah, sekarang kita belajar listrik dinamis nih. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Sekarang ayo mencoba melakukan percobaan listrik statis. Siapkan penggaris plastik atau sisir plastik dan kertas. Langkah-langkahnya, sobeklah kertas menjadi potongan-potongan kecil. Dekatkan penggaris ke sobekan kertas. Amatilah peristiwa yang terjadi. Gosoklah penggaris tersebut ke rambut selama 2 menit. Dekatkan lagi penggaris ke sobekan kertas. Amatilah peristiwa yang terjadi. Hasil pengamatan. Apa yang terjadi ketika penggaris yang tidak digosokkan ke rambut didekatkan ke sobekan kertas? Apakah yang terjadi ketika penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan ke sobekan kertas? Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Setelah kalian memperhatikan sudut-sudut yang ada di rumah kalian, sekarang lihatlah lampu yang ada di rumah kalian. Lampu merupakan benda yang memerlukan energi listrik untuk dapat menyala. Ingat, arus listrik dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika alur listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain, sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama ada blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Yang kedua, ada bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, ada lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya.
Fungsinya, lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, ada pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Yang kelima, ada televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar, dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Setelah kalian mempelajari perubahan energi dari energi listrik menjadi energi yang lain, isilah tabel perubahan energi berikut beserta fungsinya. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.